Saudara, setelah lagu dangdut tadi, maka kini akan kami turunkan pula sebuah lagu pop rock, Tiada Lagi Kidungmu oleh Jack Marpaung. Jack Marpaung, salah satu penyanyi yang berasal dari Sumatera Utara yang di tahun 80-an namanya cukup dikenal. Awal perjuangannya dimulai saat ia bersama temannya memutuskan menuju Jakarta meraih impian menjadi penyanyi. Namun, sebuah kenyataan pahit harus mereka terima. Harapan saya memang Jakarta itu menjanjikan menjadi luar biasa. Begitu sampai Jakarta, mau pulang sebenarnya. Karena nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Wah, begini rupanya. Kok jadi gelandangan? Teman-teman apapun nggak ada. Kita nggak kenal sama sekali kan. Ya paling saya datang ke Grogol, ke terminalnya itu. Dan jumpa orang-orang Batak gitu situ. Kenalan-kenalan. Ya makan. Bisa makan satu tempe. Itu aja. Selama 1 tahun. Di Jakarta, ia pun menjalani hari-harinya dengan ketidakpastian. Hingga niat jahat timbul dalam hatinya. Saya naik bus, lalu berdiri, saya lihat ada uang gitu di kantong orang gitu. Kalau saya ambil pasti bisa. Tapi karena saya udah janji, terbayang sama orang tua. Jangan mencuri,
jangan mencopet, apapun jangan. Saya aturan mau turun masih jauh, karena tergoda begitu, saya turun aja. Tempat yang belum saya turun, biar saya jangan melakukan itu. Kalau saya lakukan itu, saya akan terjadi begitu terus. Tanpa mengenal lelah, Jack bersama temannya berusaha untuk menawarkan musik mereka ke setiap hotel. Hingga berbagai penolakan harus mereka alami. 1 tahun baru dapat job di Hotel Borobudur. Kejujuran dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Mereka pun mulai dipanggil ke hotel-hotel terkenal di Jakarta. Akhirnya terbentuklah Triolasidos. Di saat ia meniti karir menjadi penyanyi hotel, ia pun berkenalan dengan wanita yang memikat hatinya hingga ia pun menikah. Setelah kawin bahagia banget, nggak ada pertengkaran. Setiap ada gaji dari Hotel Borobudur, kita kasih semuanya. Kehidupan Jack pun berubah setelah Triolasidos mendapatkan tawaran rekaman. Begitu rekaman, seluruh mata kenal Lasidos. Kaset saya juga meledak, mulai kita sombong, mulai kita merasa hebat. Itu show-nya ke daerah, kadang-kadang sebulan di daerah mau pindah ke sana, pindah sini, pindah sana. Kita nggak pikirkan istri. Dan kita juga main di night club, showtime di sana. Karena ditepuk-tepukin masyarakat ya. Jadi kita bangga begitu, tapi kita nggak pikirkan istri. Setelah selesai, ya kita minum juga di situ begitu. Menikmati suasana itu. Justru honor kita habisin di situ gitu. Habis dari situ, ya keluar, minum lagi di tempat lain gitu. Setiap malam saya menunggu dia terus sampai larut malam, bahkan sampai pagi, sampai saya tertidur. Hampir setiap hari ada pertengkaran. Malamnya pulang mabuk. Dari mana saja kamu mau begini baru pulang? Sudahlah, bukan urusan kau tuh. Kalau aku tahu kamu sifatnya begini setiap malam pulang mabuk-mabukan terus, aku tuh nggak bakalan mau menikah sama kamu. Kita juga maki juga, ya bang. Kau kenapa rupanya? Kenapa rupanya hebatmu, men? Semuanya kok hebat, hah? Ya kamu kalau mau pergi aja. Saya yang cari duit. Kamu pergi aja, nggak apa-apa. Wah, itu istri saya nangis. Aku tuh nggak bakalan mau sama kamu. Kau yang mau aku lari. Awalnya hubungan mereka tak direstui oleh orang tua Anita. Dari mana saja kamu? Akhirnya lama-kelamaan papa saya cari tahu itu siapa, Jack Merpau. Akhirnya ketahuan bahwa dia seorang penyanyi. Zaman dulu beda dengan sekarang ya, penyanyi itu bagaimana gitu kan. Papa saya larang keras, nggak boleh gitu. Katanya saya lebih baik mati aja daripada sama pria itu. Orang tua nggak setuju, kita menikah aja gitu. Meskipun saya sebetulnya belum memahami kawin lari itu apa gitu. Dia masih umur 18 tahun waktu itu, tamat SMA. Saya hanya bawa pakaian seadanya aja, lalu bawa perhiasan gitu ya. Saya loncat aja dari jendela. Saya suruh teman saya jemput ya, Hilman Padang, satu orang dari Triolasidos. Dengan ada satu lagi temannya, dijemput dia ke sana, dibawa kopernya, baru kami sama-sama melarikan dia. Pilihan terakhir, karena saya sudah mencintai dia, dan walaupun orang tua tidak setuju, saya terpaksa harus kawin lari. Hingga ia pun menanggung penderitaan akibat dari perbuatannya. Ya sudahlah, kalau kamu pergi-pergi saja kau. Perkataan-perkataan yang menyakitkan, menyepelekan, melecehkan saya sebagai istri. Mungkin Tuhan ya dekat sama kita. Tuhan banyak menjamah hati kita. Untuk kita disuruh sabar. Akan jadi apa? Suami kita yang udah keadaan begitu kita tinggal. Tambah liar, tambah nggak karuan. Jack tak pernah berubah. Bersama teman-temannya, ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan minuman keras dan narkoba. Habis nyanyi, ya larinya ke kehidupan malam begitu. Karena kita memang sudah sering minum, masuk lagi ganja. Ganja itu benar-benar pelengkap nih. Jadi enak gitu. Semua itu tak lepas dari kehidupan masa lalunya yang suram. Jadi karena kita di rumah nggak betah lagi, kita nggak disenangi, di sana kita disambut. Disambut sama teman-teman dengan ganja, dengan minuman. Wah, itu happy sekali. Kesedihan kamu sama orang tua semuanya lupa. Agak pusing juga sih pertama.
Nah, pertama merasakan itu indah sekali perasaan saya. Dan semuanya lupa gitu. Jack mencoba melarikan diri dari tekanan yang ia alami dari sang ayah. Jadi oleh karena orang tua saya ini keras orangnya, namanya militer ya. Kalau umpamanya rumah kotor, ya kenapa kotor nih rumah? Ya saya diam aja. Dia ambil sapu, disuruh duduk, dihajar gitu. Makanya kita kasar di luar gitu. Ya, berantem aja terus. Cari perhatian terus di luar gitu. Dengan cara yang kasar-kasar. Perlakuan ayah yang keras tidak membuat Jack berubah. Justru ia semakin menjadi-jadi. Barangnya kita ambil ya, main-mainannya kita ambil. Berantem pukul-pukulan, agak kalah gitu. Nah, lagi dia main gundu, saya hajar dari belakang. Bocor kepalanya. Lalu ngadu sama mama, lalu dihajar dengan sapu sampai habis itu sapu. Tangan saya diikat. Itu baru bapak saya lagi yang mukulin saya. Orang bahaya, kamu bocorin kepalanya, kurang ajar, kamu bandel, habis saya dihajar gitu. Kepala kopel itu tancap ke sini tuh, lalu berdarah. Saat ia beranjak dewasa, ia pun meninggalkan rumah dan memilih hidup di terminal. Lingkungan itu memang lingkungan preman semua di sana. Jadi akhirnya kita di situ centengnya gitu. Jack bahkan tak mengenal rasa takut. Polisi pun ia tantang. Tanpa ia sadari, maut siap menantinya. Ada yang berantem teman, lalu polisi datang pakai preman. Ini teman-teman dipukulin sama polisinya. Lalu yang satu ngadu sama saya gitu. Ada polisi itu mukulin teman, lalu saya datang bawa pisau pandu. Saya kejar tuh polisi. Dia tahu saya siapa gitu. Saya kejar, dia ambil pistol, ditembak. Kena, ini tembus. Saya kira tembak itu terkapar saya begitu, perasaan saya nggak sadar gitu. Lolos dari maut, Jack pun akhirnya mendekam di penjara. Orang tua kan udah nggak peduli lagi sama kita dan nggak pernah besuk, nggak pernah sama sekali. Karena mereka merasa lebih bagus dia di penjara daripada di luar gitu. Dianggap nggak berharga lagi gitu. Saking selalu bikin onar, bikin rugi. Saya sedih. Menangis juga sih kita. Hingga penyesalan yang ada di hatinya dituangkan dalam lagu yang membuat ia dikenal di kalangan masyarakat Sumatera. Melalui perjalanan panjang lika-liku hidupnya yang kelam, Jack akhirnya ke dapur rekaman bersama Trio Lasidos. Namun kehidupan entertainment yang glamor membuat ia pun terjerat dengan narkoba dan minuman keras, hingga keluarganya pun diambang kehancuran. Bangun pagi, dia udah ngomel-ngomel ini untuk anak, jajan anak sekolah. Bagi duit buat jajan anak, cepetan. Mana? Cepetan mana? Gak ada duit. Cari duit. Kamu tuh gimana sih? Kalau minum sama teman kamu aja ada duit. Tiba untuk jajan anak aja nggak ada. Kamu sana kamu. Aku mending cerai kan daripada kayak gini. Kamu bilang cerai. Udah cerai aja, pergi. Saya buang, ambil dari lemari pakainya, saya buang. Terus sudah saya kantongin itu kunci. Ya udah dikumpul-kumpul semua, teriak-teriak itu. Dikumpul sama dia, dikumpulin. Mau berangkat dia buka pintu nggak bisa. Teriak-teriak, buka ini, buka. Saya diam aja. Ya buka aja kalau bisa. Lalu dia menangis di pintu itu, teriak-teriak menangis. Ada saat-saatnya waktu itu saya kepengen benar-benar pergi gitu, jauh dari dia. Saya bujuk lagi, saya minta maaf, saya nggak bikin lagi begitu. Jack tak pernah berubah. Ia bahkan tak mempedulikan keluarganya. Saat itu, sang istri hanya berserah kepada Tuhan. Pulang gitu ya, lagi dia tidur saya tumpangin tangan, saya doain. Saya bilang, Tuhan kasihani, apapun kesalahannya Tuhan ampuni dia. Tuhan jamah hatinya yang keras, rubah dia Tuhan. Saya doa, saya tumpangin tangan terus. Tahun 1987, saat ia memilih bersolo karir,
Sebuah peristiwa yang tak pernah ia duga menghancurkan karirnya. Saya lagi show di Pekanbaru itu. Lalu ada berita saya masuk penjara karena ganja 100 kilo. Itu sudah geger di Jakarta berita itu. Anak saya telepon saya ke Pekanbaru. Papi di penjara, nangis dia. Papi di penjara ya? Enggak, saya di hotel ini. Di sini papi udah terberita, semua orang papi di penjara. Papi pulang. Udah, saya pulang. Saya pulang sudah terberita itu semua. Seluruh show Jack dibatalkan karena isu itu. Dan semua produser menolak lagu dari Jack Parpaung. Jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Saya bingung. Bingung. Gak bisa bilang apa-apa gitu. Kusut, bingung, suntuk, semualah. Saya hanya menyerah aja. Jadi saya menyerah sama istri saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi teman. Saat itulah dia mencari Tuhan. Kehancuran karir dari Jack Parpaung membuat sang istri harus berjuang untuk menyambung hidup mereka. Saya pikir biar deh saya yang berkorban mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya saya berbisnis, saya ditipu orang. Ditipu sama orang, berlian satu ini. Ada ratusan juta itu waktu itu. Akhirnya debt collector datang setiap pagi. Itu mobil kita jual, kita bayar. Apa yang ada kita jual, kita bayar. Tapi kita rumah habis. Pindah rumah, pindah kontrak. Setiap tahun pindah kontrak, rumah, kontrak, rumah, kontrak, rumah. Terus, tiap tahun. Jack bersama keluarganya menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan. Ia pun melepas keterikatan terhadap narkoba yang selama ini membelenggu hidupnya. Dia dengerin kita, dia banyak waktu untuk kita. Kita bisa sama-sama beribadah. Kesungguhan Jack mencari Tuhan membuahkan hasil. Tuhan jamah dia. Tuhan tangkap suami saya, lalu dia melayani Tuhan. Di saat Jack memilih untuk melayani dan berserah kepada Tuhan, keluarganya pun dipulihkan. Bagi saya yang sudah alami apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat mata saya, apa yang tidak pernah diduga oleh hati saya, itu sudah Tuhan siapkan bagi saya. Dan saya sudah nikmati. Damai sejahtera, sukacita yang tidak dapat saya lukiskan. Karena Tuhan Yesus saya bisa begini. Tuhan membuat hati yang rusak menjadi baru. Yang dahulu sangat pahit, yang tidak mungkin, tetapi Tuhan buat menjadi sesuatu yang sangat manis. Terima kasih buat cintamu yang sudah memulihkan rumah tangga dan keluargaku. Terpujilah kau Tuhan selamanya. Aku percaya Tuhanku ajar.